Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue. Masih bersama gue Irfan. Dan dalam suasana lebaran kali ini, sebelumnya gue mau ngucapin minal aidin wal faizin terlebih dahulu. Dan di video kali ini gue mau bahas mengenai buku bergambar, boleh bilang semacam buku komik ya. Buku ini berjudul Tiga Manula Jalan-Jalan ke Pantura. Buku ini digambar oleh Beni Rahmadi dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2012. Jadi buku yang termasuk dalam seri Tiga Manula ini, inti ceritanya sebenarnya adalah mengenai tiga Manula, yaitu kakek Waluyo, kakek Lin, dan Sanip itu jalan-jalan di jalur Pantura yang memang sudah terkenal banget kalau dalam setiap mudik, dan selalu ramai sama sekali dalam musim mudik. Dan mereka itu menemukan banyak sekali hal-hal unik, hal-hal lucu di sepanjang kota-kota yang mereka singgahi di jalur Pantura tersebut. Di awal mengenai Tiga Manula Jalan-Jalan ke Pantura, kita akan melihat dalamannya seperti apa. Ya, tadi seperti gue bilang, ini kisah tentang awalnya dari kisahnya si kakek Waluyo yang ingin pergi ke Tinggal yang sudah 40 tahun ditinggalkan, jadi nggak pulang kampung, dan dia berencana untuk pulang kampung. Kita lihat mereka akhirnya bertiga kemudian ya berencana akhirnya menyusuri jalan Pantura itu untuk mencari desa Tinggal. Ini mulai dari Cikampek perjalanannya. Sini di sini ada kios tape Rahayu, kemudian ada pasar tumpah. Ini berdasarkan kenyataan yang ada ya di jalur Pantura itu sendiri. Kemudian truk gandeng, nah ini emang khas Pantura. Truk gandeng ini sendiri bentuknya tuh kayak kura-kura. Ya emang dibilang sih kura-kura jalur Pantura karena dia mau lajur kanan dan jalannya itu amat pelan. Jadi kalau ada ini cukup bersabar aja dan jaga jarak karena sulit untuk dia menyalip, apalagi di sini gambarnya terlihat banyak sekali jalan-jalan yang bolong. Nah ini kalau penampakannya sini kayak film Alien Mars Attack. Terus kemudian yang paling unik ini lagi ada oknum petugas DLRJ yang ini ya udah pasti mereka ini ya oknum petugas yang ya nggak perlu ditanyain, udah langsung aja kasih aja duit berapa kan gitu, yang penting jangan kecil ngasih duitnya. Dan korbannya adalah para sopir yang ada di jalur Pantura itu sendiri. Oke. Nah ini juga penanggok sumbangan, ini paling sering banget ditemukan di jalur Pantura. Dan mereka itu pintar juga untuk penanggok sumbangannya tuh di tepian jalan, bahkan kadang ke tengah jalan kayak gambar di sini kan. Ini semacam sindiran aja ya, dan emang kenyataan yang terjadi gitu loh. Kemudian, nah ini Indramayu, di sini ada lagi namanya para penyapu jalanan. Mereka itu boleh bilang orang-orang yang menggunakan mitos ya, kalau melewati jembatan itu harus melemparkan uang sedekah supaya dia celaka di jalanan. Para penyapu uang ini ya dilihat bukan petugas dinas kebersihan juga bukan serogombol nenek sihir, tapi ya warga sekitar ya sebagai penyapu uang ya tuh. Ini ya, mereka emang sering banget ya di malam Jumat Kliwon tuh pasti banyak yang nyawer, dan mereka pasti akan ada mengambil banyak keuntungan dari uang-uang yang dilempar itu dan disapu. Kemudian ke Cirebon. Nah ini di sini di buku ini ditampilkan makanan khasnya itu nasi jamblang, walaupun sebenarnya ada juga yang paling terkenal ya selain nasi jamblang itulah empal gentong. Tapi mungkin memang di sini ditampilkan kekhasannya karena asal dari desa Jamblang, dan juga memang ada asal usulnya karena desa Jamblang itu katanya dilewati oleh jalan raya pos atau Route of Postweg yang dibangun oleh Herman Willem Daendels. Kita bisa lihat pada adegan ini. Dan di sini juga makan nasi Jamblang ini yang bisa customize dan juga all you can eat, bayarnya belakangan. Seperti ini jadi ya. Terus kemudian ada batik Megamendung, ini batik motif khas Cirebon yang udah banget terkenal. Kemudian ada juga objek wisata Cibulan. Ya di objek wisata ini benar seperti digambar, memang kita itu bisa berenang
bersama ikan-ikan yang merupakan, katanya sih merupakan jelmaan Prabu Siliwangi yang dikutuk gitu loh. Dan juga bisa foto. Karena gue udah pernah kesana, gue bisa bilang bener-bener seperti kenyataan seperti dalam komik ini ya, ingin disebut ikan dewa gitu. Ikannya emang gede dan warnanya hitam. Dan juga katanya foto bersama ikan ini bisa dapat berkah katanya. Lalu kemudian kita lanjut ke Brebes. Di sini kota di Jawa Tengah, udah masuk Jawa Tengah ya, kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan telur asinnya. Kemudian dari alun-alun Brebes itu juga ada kuliner khas, itu kupat gelabet yang dipadukan dengan sate belengong. Sate belengong itu sendiri sebenarnya sate yang berasal dari bebek belengong, bebek hybrid hasil perkawinan silang antara itik dan entok. Nah ini diiris agak tipis, tekstur dagingnya agak lebih empuk dan tebal, disiram dengan bumbu kacang. Ini gambarannya seperti ini, dan ini jadi semacam anekdot Three Musketeers. Oke, dan kemudian juga di Brebes juga terkenal dengan bawangnya, dan boleh dibilang bawang Brebes itu sering banget dipilih oleh Indofood sebagai bahan bumbu Indomie. Kemudian ada Tegal, itu juga salah satu kota Jawa Tengah yang terkenal banget dengan wartegnya. Ini di buku ini tampilkan yaitu toilet bersihnya yang berjumlah 67. Sebenarnya nggak hanya 67 ya, tapi di sini ada 40, jadi sekitar 100-an, dan ini masuk SPBU Muri. Nah, dan ini lihat gambarannya, sampai si kakek olonya juga nggak percaya menghitung. Terus kemudian lanjut ke Pekalongan, terkenal dengan kota batik, betul sekali, dan ini ada canting, alat untuk membatik. Dan memang juga di lambang kota Pekalongan itu ada cantingnya juga. Dan ini kemudian mereka lanjut ke Alas Roban yang memang katanya angker sekali untuk jalur Pantura. Karena di situ katanya ada demit, kerajaan monyet siluman, kemudian ada kakek misterius di Alas Roban itu sendiri. Nggak tahu kakek misteriusnya siapa gitu loh. Oke, dan kemudian Semarang ini kota paling penting banget Pantura, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Saking pentingnya dikasih gambar warna-warni. Dan di buku ini menampilkan kelenteng Sampokong yang sudah terkenal sekali di Semarang. Kemudian juga ada juga patung dewa-dewa di kelenteng itu. Dan selanjutnya ada Lawang Sewu yang artinya 1000 pintu. Di dalam bahasa Jawa ini sebenarnya gedung bekas maskapai perkeretaapian swasta dari Belanda, itu zaman Belanda. Ini tahun 1904. Dibilangnya gedung ini terkenal angkernya dan sering banget dijadikan tempat untuk lokasi uji nyali. Dan di sini lucunya ada semacam anekdot keorangan, ya kita bisa lihat ya. Kemudian lanjut ke Pati. Oke, ini kota yang terkenal di sini bilang kota dengan paranormal, dan ini berapa jenis paranormalnya, ada yang gaya klasik, om senang, rockstar, ustad. Kemudian ini kuliner terkenal dan khas dari Pati adalah nasi gandul. Kita bisa lihat seperti apa nasi gandul itu. Bagi yang udah pernah makan nasi gandul, coba di komen ya di bawah. Kemudian ya ini patung-patungnya sering banget muncul, patung polisi yang muncul di kota-kota kecil Pulau Jawa ya. Lanjut ke Tuban yang terkenal, nah ini udah masuk Provinsi Jawa Timur. Ini yang terkenal dengan pantai, salah satu kota di tepian Pantura. Ini terkenal dengan pemandangannya karena Laut Jawa kota ini, Tuban ini sendiri. Dan kemudian lanjut ke Surabaya. Surabaya juga salah satu kota paling penting di Pantura, ibu kota provinsi Jawa Timur, kota terbesar kedua di Indonesia. Di sini dibilang para tokohnya udah mulai ngambek karena nggak ketemu-temu juga tinggal di mana ya. Dan kemudian ya di Surabaya di dalam buku ini ditampilkan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, dan ini mereka ke Madura, dan ini semacam ironi sih, entah ini masih ada nggak sampai sekarang kayak gini nih. Kemudian yang khas dari Surabaya adalah rawon. Memang Surabaya terkenal banget dengan banyak rawonnya, tapi rawon yang paling dicari itu katanya sih di buku ini adalah rawon kalkulator yang berada di kawasan Taman Bungkul. Kenapa sih sebut rawon kalkulator? Karena sebenarnya
rawannya biasa aja, tapi yang bikin itu yang bikin dia namanya kalkulator itu karena para pelayannya yang menghitungnya dengan jumlah yang sangat luar biasa, seperti kalkulator, dengan cepat gitu menghitungnya tanpa babi bu segala macam. Kemudian lanjut ke Trowulan. Sebenarnya Trowulan itu bukan kota yang terletak di Pantura, tapi kayaknya ada semacam kekhususan ya kenapa Trowulan dimasukkan juga. Bisa dibilang kalau kita melihat pada tahun terbit buku ini 2012, 3 tahun sebelumnya itu kan 2009, ramai sekali tentang Trowulan akan dijadikan sebagai pusat arkeologi nasional oleh pemerintah. Jadi banyak sekali eksplorasi di Trowulan itu sendiri kan, sebagai salah satu bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Dan memang di Trowulan itu sendiri kan semacam kompleks arkeologi yang ada banyak candi-candinya kan. Di sini kita bisa melihat dari Ringin Lawang, yaitu gerbang utama kerajaan Majapahit. Kemudian ada Candi Tikus, ya, kemudian Candi Bajang Ratu dan Candi Brahu. Kemudian ada, ternyata Trowulan tuh ada Sleeping Buddha juga, atau buat Buddha tidur. Oke, karena gue udah pernah ke sana, gue cuma mau bilang ya, di Trowulan itu sendiri cuacanya panas ya, panas sekali, terik. Tapi kalau hujan ya becek. Dan di sini mereka ini ya kayak mencari harta karun gitu, karena dibilang seringkali para penduduk itu menemukan harta karun tidak terduga di halaman rumah mereka, belakang rumah mereka gitu. Tapi ya kalau dalam komik ini ya bukannya harta karun, septic tank ya. Dan kemudian akhirnya setelah itu mereka makan ikan wadar di sebuah warung di Trowulan. Nah, ikan wadar sendiri emang ini ikan yang khas Trowulan ya, yang jadi kuliner khas sana. Ini kuliner ini sudah ada ya dari zaman Majapahit loh. Terus dan akhirnya mereka ya udah lanjut lagi perjalanan. Selesai. Dari hasil yang kita dapatkan setelah mereview buku mengenai perjalanan 3 Manula Jalan-Jalan ke Pantura ini, mulai dari Cikampek sampai Surabaya dan lanjut ke Trowulan, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ada banyak sekali ya hal-hal unik itu, seperti tadi kan ada penyapu jalanan di Indramayu, kemudian truk gandeng yang besar sekali di Pantura, kemudian oknum BLAJ, terus penanggok sumbangan, kemudian juga kuliner-kuliner khas kayak nasi jamblang, nasi gandul, sate blengong, kupat gelabet, dan segala macam. Dan lanjut ke Trowulan yang ada banyak penemuan bekas penemuan kerajaan Majapahitnya. Boleh dibilang sebenarnya sih buku yang berjumlah sekitar seratusan halaman ini memang kelihatan seperti untuk buku anak-anak ya, karena buku bergambar komik, tapi sebenarnya ini untuk orang dewasa juga, karena di sini banyak sekali sindiran-sindiran yang bisa kita temukan dalam buku ini kan. Dan sindiran-sindiran itu emang sesuai dengan zaman waktu buku ini terbitkan, misalnya kayak sumpah hukum dilanggar, terus pakai CCTV aja solusinya, atau misalnya juga kayak melejitnya si Bribtu Norman Kamaru, terus kemudian koin untuk Prita yang memang ini masih berjarak 3 tahun dari sebelum kejadian itu kan, ini 2012, berarti kan koin untuk Prita itu 2009. Nah, itu aja sih yang mau gue sampaikan tentang buku dari Benny Rahmadi ini, buku komik ini yang dia mau gambarkannya dengan khas sekali, khas banget. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila lo menyukai video ini mohon di share ke media sosial lo, dan jangan lupa komen serta subscribe ya. Oke, sekian dan terima kasih.